Kadang kita dibuat bingung oleh sikap seseorang. Dia tidak pernah mengaku suka sama kita, tapi tingkahnya sering bikin hati kita bertanya-tanya. Kadang dia seperti memberi harapan, tapi di saat yang sama, dia menahan diri. Ada perhatian kecil yang dia tunjukkan, namun selalu dibungkus dengan alasan yang terdengar biasa saja, seolah-olah dia ingin kamu merasakannya, tapi tidak ingin terlalu ketahuan. Ini sering terjadi pada orang yang sebenarnya menyimpan perasaan, tapi takut untuk mengungkapkannya. Bisa karena dia takut merusak hubungan yang sudah nyaman. Bisa juga karena dia takut ditolak, sehingga memilih aman dengan cara memendam rasa. Dan ada juga yang memang menunggu momen yang tepat, berharap waktu akan membawa kesempatan untuk berbicara jujur. Tapi yang jelas, meskipun mereka tidak berani mengungkapkan secara langsung, bahasa tubuh dan kebiasaan mereka seringkali membocorkan apa yang ada di hati. Kalau kamu cukup peka, kamu bisa membaca tanda-tandanya. Nah, berikut ini tanda-tanda awalnya. Tanda 1, dia selalu mencari alasan untuk dekat dengan kamu. Kalau seseorang suka tapi takut ngaku, dia akan mencari cara untuk ada di sekitar kamu tanpa terlihat terlalu niat. Misalnya, dia tiba-tiba ikut nongkrong di tempat yang biasanya tidak pernah dia kunjungi, hanya karena tahu kamu ada di sana. Atau dia pura-pura butuh bantuan kamu untuk hal yang sebenarnya dia bisa lakukan sendiri. Kadang alasannya sepele, seperti, numpang tanya bentar deh. Atau kebetulan lewat sini sekalian mampir. Padahal jelas-jelas itu direncanakan. Ini adalah cara dia memastikan kamu tetap merasa keberadaannya, tanpa harus bilang, aku kangen kamu secara terang-terangan. Dan biasanya, orang seperti ini akan tampak sedikit gugup saat bertemu. Mungkin dia akan banyak senyum, sesekali salah ucap, atau pura-pura sibuk biar nggak terlalu kelihatan nervous. Kenapa begitu? Karena sebenarnya dia ingin kamu sadar bahwa dia tertarik, tapi dia takut kalau terlihat terlalu frontal. Jadi dia main aman, dekat tapi tidak mengaku. Tanda 2, dia mengingat hal-hal kecil tentang kamu. Orang yang suka tapi takut ngaku biasanya punya daya ingat yang luar biasa. Untuk urusan kamu, dia mungkin ingat apa warna baju yang kamu pakai waktu pertama kali ketemu. Dia tahu makanan favorit kamu, bahkan merek kopi yang sering kamu pesan. Kalau kamu pernah cerita soal masalah kecil yang terjadi minggu lalu, dia bisa mengulangnya lagi di lain waktu, seolah dia benar-benar memperhatikan setiap detailnya. Ini bukan kebetulan. Orang yang biasa saja tidak akan mengingat semua hal itu, apalagi hal kecil yang sebenarnya mudah dilupakan. Tapi kalau dia suka, otaknya akan otomatis merekam semua informasi tentang kamu, tanpa dia sadari. Dan biasanya, dia akan menggunakan informasi itu untuk membuat kamu merasa diperhatikan. Misalnya, tiba-tiba dia bawain snack yang pernah kamu bilang kamu suka, atau dia mengingatkan kamu untuk tidak makan pedas karena pernah kamu cerita perutmu sensitif. Hal-hal kecil seperti ini menunjukkan kalau kamu punya tempat khusus di pikirannya. Karena faktanya, orang hanya memberi energi dan perhatian pada sesuatu yang benar-benar mereka pedulikan. Tanda 3, dia sering memberi perhatian terselubung. Ada orang yang kalau suka, langsung terang-terangan menunjukkan rasa pedulinya. Tapi kalau dia tipe yang takut mengaku, perhatiannya akan disamarkan. Misalnya, dia tidak akan bilang, aku khawatir sama kamu secara langsung. Tapi dia akan melakukannya lewat cara yang terlihat biasa. Contohnya saat kamu pulang larut, dia tiba-tiba mengirim pesan, udah sampai rumah belum? Atau kalau kamu terlihat lelah, dia dengan santai bilang, kamu kurang tidur ya? Matamu kayak bengkak deh. Ini bentuk perhatian yang dibungkus seperti komentar biasa, padahal dia sedang memastikan kamu baik-baik saja. Dia bisa jadi orang yang paling cepat menyadari kalau kamu sedang tidak dalam mood yang bagus. Bahkan sebelum kamu cerita, dia bisa membaca dari nada bicara atau ekspresi wajahmu. Kenapa? Karena dia benar-benar memerhatikan, meskipun dari kejauhan. Dan uniknya, orang seperti ini biasanya akan memberi perhatian tanpa membuatnya terlihat seperti pacar. Dia memilih untuk berada di sisi kamu sebagai teman yang peduli, padahal dalam hati dia ingin lebih. Ini cara dia melindungi dirinya sendiri dari risiko kecewa, sambil tetap menunjukkan bahwa kamu penting buatnya. Tanda 4, dia sering menyentuh kamu, tapi dengan alasan yang wajar. Kontak fisik adalah bahasa yang sering dipakai orang untuk menunjukkan kedekatan. Tapi kalau dia takut mengaku, sentuhannya akan dibuat seolah-olah itu tidak disengaja atau tidak berarti apa-apa. Misalnya dia menepuk bahu saat bercanda, atau menyentuh tangan sebentar saat sedang mengambil sesuatu. Kadang dia pura-pura memperbaiki kerah baju kamu, atau menyingkirkan remah makanan dari pipimu. Ya, semua itu terlihat wajar, tapi kalau kamu perhatikan, sentuhan-sentuhan kecil ini terjadi cukup sering. Dan biasanya, dia akan melakukan itu sambil tetap menjaga ekspresi supaya tidak terlalu kelihatan deg-degan. Padahal, di dalam hati, jantungnya mungkin sudah berdetak kencang.
Ini karena sentuhan adalah salah satu cara dia merasa lebih dekat dengan kamu, tanpa harus berkata apa-apa. Tapi sini karena dia takut mengaku, dia memilih cara yang aman agar tidak terlihat terlalu intim. Kalau kamu merasa dia sering mencari momen untuk melakukan kontak fisik yang sebenarnya tidak terlalu perlu, itu bisa jadi sinyal kalau dia punya rasa yang dia simpan rapat-rapat. Tanda 5, dia sering melihat kamu diam-diam. Orang yang suka tapi takut ngaku biasanya punya satu kebiasaan yang sulit dikendalikan. Mereka tidak bisa berhenti memperhatikan orang yang mereka sukai. Bedanya, karena dia takut ketahuan, tatapannya sering dilakukan secara diam-diam. Misalnya, saat kamu sedang sibuk mengobrol dengan orang lain, dia akan melirik dari jauh. Atau ketika kalian sedang bersama di satu tempat, matanya akan mencari kamu di tengah keramaian. Dan lucunya, kalau kalian tiba-tiba bertatapan, dia akan cepat-cepat memalingkan wajah, pura-pura sibuk. Seolah-olah tadi dia tidak sedang memperhatikan. Padahal dalam hati dia deg-degan karena ketahuan sedang memandangi kamu. Tanda ini terlihat sepele, tapi kalau kamu peka, kamu akan menyadari kalau tatapannya berbeda dari tatapan orang lain. Matanya sering penuh rasa hangat, seperti sedang memandangi sesuatu yang ia anggap berharga. Dan meskipun dia mencoba menutupinya, bahasa tubuhnya akan selalu membocorkan rasa kagumnya pada kamu. Tanda 6, dia sering mencari topik untuk mengobrol, walau hal kecil sekalipun. Kalau seseorang suka tapi belum berani mengaku, salah satu cara dia tetap dekat dengan kamu adalah lewat obrolan. Dia akan mencari-cari alasan untuk mengirim pesan atau memulai percakapan. Tidak harus tentang hal penting. Kadang topiknya benar-benar sederhana. Misalnya, kamu udah nonton film yang kemarin rame itu belum? Atau lagi di mana? Kayaknya rame banget tuh. Kadang dia bahkan mengomentari story atau postingan media sosial kamu hanya untuk membuka jalan biar kalian bisa ngobrol. Ini bukan sekadar basa-basi. Karena orang yang biasa saja mungkin hanya menghubungi kamu kalau ada urusan penting. Tapi orang yang suka akan memanfaatkan hal sekecil apapun untuk membuat komunikasi tetap hidup, dan biasanya dia akan mencoba memperpanjang obrolan. Misalnya, kalau kamu jawab singkat, dia akan cepat mencari topik baru agar percakapan tidak cepat berakhir. Dia ingin tetap terhubung, walau harus memutar otak mencari bahan ngobrol setiap hari. Itu semua dia lakukan agar hubungan kalian tetap hangat, sambil berharap suatu saat dia bisa punya keberanian untuk mengungkapkan rasa sebenarnya. Tanda 7, dia mudah cemburu, tapi menutupinya dengan candaan. Cemburu adalah reaksi alami kalau seseorang punya rasa, meski dia belum mau mengaku. Kalau dia suka sama kamu, biasanya dia akan sulit menahan rasa tidak nyaman saat melihat kamu terlalu dekat dengan orang lain. Tapi karena dia nggak ingin terlihat terlalu jelas, rasa cemburunya akan ia bungkus dengan candaan atau komentar santai. Misalnya, saat kamu bercerita tentang teman lawan jenis, dia akan bilang, "Wah, udah ada yang nemenin nih, gue tersisih deh," sambil tertawa. Padahal, kalau diperhatikan, tawanya sering terasa sedikit kaku. Kadang dia juga akan melontarkan komentar seperti, "Hati-hati tuh, nanti ada yang baper," dengan nada bercanda, tapi matanya sulit menyembunyikan rasa tidak suka. Bentuk lain dari cemburu terselubung ini adalah dia tiba-tiba jadi sedikit pendiam atau berubah sikap. Setelah kamu ngobrol lama dengan orang lain, dia mungkin akan mencari alasan untuk mengakhiri obrolan atau cepat-cepat mengajak pindah topik. Semua ini adalah mekanisme pertahanan diri. Dia tidak mau terlihat terlalu terpengaruh, tapi hatinya jelas sedang bereaksi. Tanda apa? Dia sering mengingat dan mengulang hal yang pernah kalian lakukan bersama. Salah satu tanda kalau dia punya rasa adalah ketika dia selalu mengaitkan momen sekarang dengan kenangan yang pernah kalian bagi. Misalnya, kamu sedang lewat di sebuah kafe, dia akan bilang, ini kan tempat kita nongkrong waktu itu, inget nggak? Atau saat kalian melihat sesuatu yang mirip dengan kejadian dulu, dia akan tertawa sambil berkata, "Kayak waktu itu deh, pas kita..." Lalu menceritakan ulang. Orang yang tidak punya rasa biasanya tidak akan mengingat detail-detail seperti itu, apalagi membawanya kembali dalam obrolan. Tapi orang yang suka, apalagi yang takut mengaku, justru akan menyimpan momen-momen itu sebagai harta karun di pikirannya. Mengulang cerita tersebut adalah cara dia untuk menunjukkan bahwa momen bersamamu sangat berarti. Bahkan terkadang, dia sengaja membicarakannya supaya kalian bisa tertawa atau bernostalgia bersama. Di balik itu, ada harapan kecil bahwa kamu juga merasa hal yang sama, bahwa momen bersama itu spesial, bukan sekadar kebetulan. Dan tanpa sadar, ini adalah caranya untuk membangun ikatan emosional yang lebih kuat, sambil tetap bersembunyi di balik label teman. Tanda 9, dia berusaha selalu ada saat kamu butuh. Kalau dia suka tapi belum berani mengaku, biasanya dia akan menjadi orang yang selalu siap sedia di saat kamu membutuhkan bantuan.
Bahkan ketika kamu tidak memintanya secara langsung, dia akan mencari cara untuk membantu. Misalnya, saat kamu sakit, dia tiba-tiba mengirim pesan menanyakan kabar dan menawarkan untuk mengantar obat. Atau ketika kamu punya masalah, dia menjadi pendengar yang sabar, memberi saran tanpa menghakimi. Kadang dia juga akan hadir di momen-momen penting kamu, meskipun tidak diundang secara resmi. Bisa saja dia datang ke acara kamu hanya untuk memberikan dukungan secara diam-diam. Yang menarik, dia jarang mengungkapkan ini sebagai bentuk pengorbanan. Dia melakukannya dengan tulus, karena keberadaanmu di hidupnya sudah cukup membuatnya merasa berarti. Bagi dia, melihat kamu baik-baik saja adalah kepuasan tersendiri. Walaupun status hubungan kalian belum jelas, tanda 10 dia menunjukkan perubahan positif sejak mengenal kamu. Orang yang suka biasanya tanpa sadar akan berusaha menjadi versi terbaik dari dirinya, terutama saat berada di dekat orang yang disukainya. Kalau dia dulunya cuek, tiba-tiba dia jadi lebih perhatian. Kalau biasanya penampilannya biasa saja, dia mulai merapikan diri setiap kali tahu akan bertemu kamu. Bahkan dia mungkin mulai mempelajari hal-hal yang kamu sukai agar bisa nyambung saat ngobrol. Misalnya, kamu suka musik tertentu, dia tiba-tiba tahu banyak lagu di genre itu. Atau kamu hobi traveling, dia mulai sering bertanya soal tempat-tempat wisata. Perubahan ini bukan kebetulan, itu adalah bentuk usaha yang ia lakukan secara diam-diam. Karena dia ingin saat bersama kamu, dia terlihat menarik, nyambung, dan sepadan. Meski dia belum berani bilang suka, tindakannya sudah berbicara banyak. Kalau kamu menemukan beberapa tanda ini pada seseorang, besar kemungkinan dia memang menyimpan perasaan tapi belum siap mengaku. Bisa jadi alasannya adalah takut kehilangan kamu, takut ditolak, atau masih mencari waktu yang tepat. Yang jelas, sikapnya tidak muncul tanpa sebab, dan kadang orang seperti ini hanya butuh sedikit dorongan atau sinyal balik untuk memberanikan diri. Jadi kalau kamu juga punya rasa yang sama, tidak ada salahnya untuk sedikit membuka ruang dan memberi tanda bahwa perasaan itu aman diungkapkan. Karena siapa tahu, hubungan yang kamu impikan sebenarnya sudah ada di depan mata, hanya saja terhalang oleh rasa takut yang belum terpecahkan.